How come they say love will heal everything when it hurts like hell? Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head, I've said it before. Pertiwi 1 Padang adalah salah satu sekolah swasta di Kota Padang yang bernaung di bawah Yayasan Pertiwi Kota Padang. Dibuka pertama kali pada tahun 1982. Sekolah ini merupakan lokal belajar SD Pertiwi 1 Padang yang terletak di Jalan Bandar Belakang Taksi 14 Padang. Digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilangsungkan pada sore hari. Setiap tahunnya, SMA Pertiwi 1 Padang terus berbenah di bawah binaan dan pengelolaan Yayasan Pertiwi Kota Padang. SMA Pertiwi Padang lalu diubah menjadi SMA Pertiwi 1 Padang yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 7 Air Tawar Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amanasari dengan NIM 23086389 dengan narasumber saya yaitu Ibu Malina Vera SPB. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu apa tantangan terbesar Ibu menghadapi keberagaman praktek siswa di pelajaran ibadah? Baik, saya Ibu menjawab. Jadi tantangan terbesar dalam keberagaman karakter siswa di kelas. Di kelas itu kan siswanya beragam-agam, tidak semua yang sama. Saya akan kita terapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran itu tidak sama. Kita berikan kepada siswa, mungkin ada siswa itu yang mampu kita berikan soal 10 soal, mungkin yang kabutnya hanya 50 soal. Jadi di SMA Pertiwi 1 ini kita menerapkan pembelajaran diferensiasi bahwa tidak semua siswa itu sama kemampuannya, berbeda-beda. Ada yang levelnya menengah, ada yang hebat, ada yang di bawah. Seperti itu kita menyesuaikannya dengan pembelajaran diferensiasi. Berarti Ibu harus mengetahui ya karakter semua siswa yang itu aja. Ya, karena kita kan masuk ke kelas nih. Contohnya di sini ada sekelas itu 36 siswa. Jadi di 36 siswa itu kita sebagai seorang guru harus tahu bagaimana karakteristik dan karakter siswa kita. Karena dia mampu untuk kita berikan soalnya high atau medium atau middle menengah untuk kita yang sebagai guru yang punya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu strategi apa yang Ibu gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu? Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kita mungkin sehari-hari saya memberikan materinya yang interaktif, dan ada yang pakai pemanfaatan teknologi digital, pakai di proyektor, kita bagikan video pembelajaran, bukan hanya monoton dengan model pelajaran ceramah saja. Mungkin ke pembelajaran yang interaktif akan memotivasi minat bakat siswa untuk belajar. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu lakukan ketika menghadapi siswa yang tampak tidak termotivasi dari media pembelajaran ini? Nah, mungkin cara pertama untuk ada peserta didik itu yang tidak termotivasi untuk belajar, kita panggil dia, tatap muka ke mata, kita tanya apakah ada masalah atau gimana. Kalau dia tidak termotivasi, bagaimana pembelajaran yang interaktif yang harus diberikan, apakah siswa tersebut belajarnya lebih ke membaca, mendengar, atau ekstra seperti praktek. Mungkin ada kan siswanya lebih suka praktek atau suka ceramah atau suka mengerjakan berpusat ke student center learning, seperti itu. Kan siswa di SMA ini kan banyak Bu, terus nggak mungkin satu-satu dipanggil secara tersuper tempat mata. Gimana media yang lain yang Ibu cari? Kan tadi kita lihatnya dalam satu kelas tidak semua, mungkin tidak semua siswa yang tidak fokus ke belajar ya. Di kelas itu kan kita tahu mana yang fokus, mungkin ada beberapa orang saja, yang beberapa orang itu yang terakhir. Di kelas itu ada yang mayoritas mau fokus dan motivasi untuk belajar, dan ada sebagian yang di belakang, mungkin kita pindahkan dia di depan, atau kita pindahkan dia ke sebelah meja guru supaya lebih fokus dia.
siswa tersebut? Di sini kan saya menilai keberhasilan itu dengan memberikan evaluasi pada peserta didik. Ini evaluasinya setelah saya memberikan materi di kelas, saya akan memberikan kuis atau ulangan harian setiap selesai materi. Setelah itu kan diperiksa bagaimana hasilnya, itu yang menentukan apakah siswa tersebut berhasil dalam materi ini menggunakan materi strategi ini atau tidak. Kalau dia tidak, berarti nilainya di bawah KKM. Kita lakukan remedial. Baik Bu, selanjutnya apa saja tanda-tanda ibu kehilangan, tanda-tanda siswa kehilangan fokus yang sering ibu temui dalam gejala itu? Tanda-tanda siswa yang kehilangan fokus, nah dia sering melamun, kita menjelaskan, yang teman-temannya berinteraksi, dia hanya diam, tidak fokus ke pembelajaran, kita tanya dan kita panggil tidak menjawab. Mungkin badannya saja yang ada di kelas, tapi pikirannya ada di mana-mana melayani di luar. Kalau gitu bagaimana cara ibu ngatasin yang siswa yang tidak fokus sama sekali dalam kelas ibu itu? Kalau yang tidak fokus sama sekali, itulah pembelajaran yang kita berikan, pembelajaran diferensiasi. Jadi yang tidak fokus tersebut mungkin beda caranya. Yang lain kan student center learning di sini berpusat kepada siswa yang mencari materi, menggalinya lalu mempresentasinya di depan kelas. Kalau ini ada satu siswa yang tidak fokus, mungkin kita langsung mengajarkan materinya. Kita panggil dia ke depan dengan metode khusus, tidak disamakan dengan teman-teman yang lain. Secara khusus lah, mungkin bisa dari pembelajaran tambahan, mungkin bisa dikirimkan file yang menarik, file materi yang menarik, atau diberikan soal yang interaktif supaya dia lebih fokus lagi dan mengenali bisa menerima materi yang baru. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya itu. Sekian tugas podcast saya bersama Ibu Marina Elvera. See you next time.